Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi di channel Abror Syafi'i. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah Al-Jarrah berperang penuh keberanian, menerjang musuh-musuh Quraisy tanpa ragu. Bahkan saat ayahnya Abdullah bin Jarrah berusaha menghadangnya, Abu Ubaidah berusaha menjauh, tidak ingin melawan ayahnya sendiri. Namun, dalam situasi sulit, ia terpaksa menghadapi ayahnya sendiri, Abdullah bin Jarrah, yang bersumpah akan membunuhnya karena menjadi pengikut Rasulullah. Dalam pertarungan itu, Abu Ubaidah berhasil membela diri dan melumpuhkan ayahnya sendiri. Abu Ubaidah yang dilahirkan di Makkah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dicayai dan dihormati. Ia memeluk Islam sehari setelah Abu Bakar menjadi bagian dari generasi pertama yang beriman. Meskipun mengalami berbagai kesulitan dan penindasan di Makkah, Abu Ubaidah bersama dengan kaum muslimin hijrah ke Madinah untuk mendukung perjuangan Rasulullah. Pada saat Rasulullah wafat, Abu Ubaidah tetap setia dan tawadu. Khalifah Umar bin Khattab menghargainya dengan memberikan tanggung jawab besar, seperti memimpin pasukan Islam di berbagai pertempuran, termasuk penaklukan wilayah Syria. Meskipun memiliki kedudukan tinggi, Abu Ubaidah tetap rendah hati dan sederhana. Dalam kehidupannya, Abu Ubaidah menghadapi banyak ujian, termasuk penyakit yang menyebar di tentaranya saat menaklukkan wilayah Syria. Meskipun ia meninggalkan dunia pada usia 58 tahun, warisannya sebagai panglima tawadu dan setia kepada Islam tetap hidup, menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Semoga kita dapat meneladani semangat perjuangan dan keteguhan hati Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam mengabdi pada agama Islam. Di tengah-tengah perjuangannya, Abu Ubaidah Al-Jarrah tetap menjaga semangat tawadu dan keikhlasan. Pada suatu peristiwa, ketika pasukannya kekurangan makanan di perbatasan, Abu Ubaidah menggunakan kreativitasnya dengan memanfaatkan daun kayu untuk membuat tepung dan memasak roti. Kemudian, mereka menemukan seekor ikan paus yang terdampar, menjadi penyelamat bagi mereka selama 15 hari. Abu Ubaidah juga membagi daging ikan itu dengan Rasulullah dan pasukan, menunjukkan kerendahan hati dan sikap adilnya. Meskipun menjadi panglima besar dalam penaklukan wilayah Syria, Abu Ubaidah tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan tetap menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ketika Umar bin Khattab menggantikan Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah sebagai panglima, Abu Ubaidah meresponnya dengan tawadhu dan kesediaan untuk melayani. Ia tidak melihat jabatan sebagai kehormatan pribadi, melainkan sebagai tanggung jawab untuk membela Islam. Kepergiannya dari dunia ini pada tahun 18 Hijriah meninggalkan kesedihan di kalangan umat Islam, namun warisannya yang penuh pengabdian dan keteguhan semangat tetap hidup. Kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah memberikan pelajaran tentang keberanian, keteguhan, dan kesederhanaan dalam mengabdi pada agama Allah. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Perjuangan Abu Ubaidah Al-Jarrah tidak hanya terbatas pada medan perang, namun juga mencakup pemimpinannya dalam penaklukan wilayah yang luas. Di bawah kepemimpinannya, kota-kota besar seperti Damaskus, Aleppo, Hims, Antioch, dan Baitul Maqdis berhasil direbut dari kekuasaan Romawi. Kepemimpinan Abu Ubaidah tidak hanya didasarkan pada keberanian dalam pertempuran, tetapi juga pada keadilan, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada rakyat yang dikuasainya. Selama pemerintahannya di Syria, Abu Ubaidah tetap memegang prinsip keadilan, menegakkan hukum Islam, dan memperlakukan rakyat dengan baik. Sikapnya yang tawadu dan tidak terpengaruh oleh kekayaan atau kekuasaan merupakan contoh kepemimpinan yang adil dan bermartabat. Pada saat kunjungan Khalifah Umar ke wilayah tersebut, Abu Ubaidah dengan rendah hati menyambutnya dan menunjukkan dedikasinya terhadap tugas yang diemban. Wafatnya Abu Ubaidah di usia 58 tahun merupakan kehilangan besar bagi umat Islam. Namun warisan perjuangannya tetap membimbing generasi-generasi berikutnya. Kita dapat menarik inspirasi dari kepemimpinan beliau yang tidak hanya mencakup aspek pertempuran, tetapi juga pemerintahan yang adil,
kebijaksanaan, dan kesetiaan kepada prinsip-prinsip Islam. Semoga kisah perjuangan Abu Ubaidah Al-Jarrah memberikan kita motivasi untuk menjadi pemimpin yang tawadhu, adil, dan bersikap bijaksana dalam setiap aspek kehidupan. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat berkontribusi positif untuk kemajuan umat dan masyarakat, sebagaimana teladan yang telah ditunjukkan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup kisah ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Abror Syafi'i pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.